الذي جعل رمضان أفضل الشهور جعل صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا ومن تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman, RRI dan juga radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, karena masih terlalu banyak nikmat-nikmat Allah yang melekat pada kita, sekalipun kita di dalam kondisi yang masih kondisi duka karena wabah virus corona. Para jamaah yang mulia, insya-Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah dalam kondisi yang berbeda barangkali dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kita masih diselimuti oleh wabah virus corona yang masih mengancam berbagai penjuru dunia termasuk di kita. Dan ada keunikan dari virus ini yang kemudian membuat banyak pihak, termasuk saya, menerima kiriman salat Jumat yang kemarin, ini Sabtu kemudian Jumat kemarin, di Masjidil Haram, di mana jumlah orangnya sangat sedikit, artinya memang ditutup dan dibatasi betul, sehingga masjid pada kosong, ya. Ini tentu disebabkan oleh karakteristik daripada virus corona ini, di mana orang-orang yang secara klinis dia tidak menunjukkan gejala-gejala ada terkontaminasi dengan virus corona, tetapi boleh jadi dia adalah carrier, orang yang membawa virus itu, sekalipun secara klinis dia tidak tampak. Nah, inilah yang ditakuti oleh tentu para ahli dalam hal ini. Kalau sekiranya terjadi perkumpulan banyak orang dan di antara orang-orang itu secara klinis tidak ada masalah dia, tetapi sesungguhnya pada dia ada virus,
Sehingga dengan berkumpulnya dia dengan banyak orang, maka berpindahlah kepada banyak orang lain. Nah, ini yang barangkali menjadi unik dari karakteristik virus ini, ya. Dia tidak tampak secara klinis pada orang yang membawa, tapi sesungguhnya dia membawa itu. Nah, ini yang ditakuti. Maka ketika misalnya katakanlah kita melihat orang-orang pada sehat sehingga kita berinteraksi dengan dia seperti biasa, rupanya dia membawa virus itu yang kemudian ya berpindah kepada banyak orang lain. Oleh sebab itu kenapa protokol kesehatan misalnya ini tentu dasari semua dengan ilmu. Ya. Kenapa kita dianjurkan untuk senantiasa menggunakan masker, kemudian juga menjaga jarak dengan orang lain yang disebut dengan physical distancing. Ini bahasa orang sana, bahasa Inggris. Yang menjaga jarak dengan orang karena tadi ada orang-orang secara klinis tidak masalah. Kalau orang secara klinis bermasalah, kita mungkin dia sendiri sudah jaga diri karena dia sedang batuk, sedang demam, ya. Kemudian dia sedang flu, maka dia sendiri akan jaga jarak dengan orang lain agar tidak tertular ke orang lain. Kita pun yang tahu dia batuk dan ini, kita akan tarik diri. Nah, masalahnya sekarang dia tidak ada gejala apapun tapi membawa. Nah, ini yang kemudian menjadi faktor kenapa ya sampai sekarang ini ya kerumunan orang masih diharapkan untuk tidak terjadi. Dan masing-masing orang untuk sedapat mungkin jadi menggunakan masker dan menjaga kontak fisik. Ya, karena tidak kenal kita siapa sesungguhnya dia adalah membawa virus itu bersama dia. Ini yang membuat tadi kita sebut kenapa sampai sekarang Masjidil Haram masih seperti itu. Dan khatib Jumat artinya di dalam qunut nazilahnya juga dalam salat itu berdoa agar supaya Allah Subhanahu wa taala segera cabut ya ini wabah sehingga kita dapat kembali salat ke masjid. Beliau mengatakan, janganlah ya Allah engkau haramkan kami salat di dua masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Janganlah engkau haramkan kami untuk salat di Raudhah Nabimu. Janganlah engkau haramkan kami untuk salat Jumat dan kemudian berjamaah. Lalu kemudian beliau mengatakan, mudah-mudahan wabah ini seperti kita sebut yang lalu, kata beliau adalah pertama apa? Ini tazkiran lil asad wal zalimin, menjadi pengingat bagi orang-orang yang bermaksiat selama ini dan zalim. Kemudian juga disebutkan oleh beliau dalam doanya, ini juga menjadi hukuman bagi orang-orang yang selama ini angkuh, selama ini memimpin dengan keangkuhan, dengan kezaliman, dengan kediktatoran, dengan semena-mena. Nah, ini jamaah rahimakumullah, sehingga saya artinya mengirim ke beberapa orang yang bisa bahasa Arab, termasuk kepada Syekh Abdurrahman. Sebetulnya sudah sepakat dengan kita untuk Ramadan ini beliau 1 bulan penuh menjadi imam tarawih di sini. Syekh Abdurrahman Dasuki Taha Ridwan yang 3 tahun lalu di sini. Dan beliau kali ini sejak bulan 11 sudah menghubungi saya, beristikharah kepada Allah untuk kemudian memprioritaskan datang ke Aceh. Karena setelah 3 tahun yang lalu kita minta beliau, tapi beliau ada tugas
dari Al-Azhar untuk imam di Masjid Wilayah Persekutuan Malaysia. Tahun yang lalu beliau juga diikat oleh Masjid Bukit Damansara di Malaysia. Tapi tahun ini sejak bulan 11 beliau sudah sampaikan ke saya, beliau memprioritaskan sudah istikharah kepada Allah untuk datang ke Aceh dan salat di Masjid Raya ini. Kemudian bertanya apakah ada program untuk mendatangkan imam dari luar. Maka kita kemudian menjawab bahawa ada dan sudah kita kirim surat resmi dari gubernur, dari PLT gubernur, dan tiket sudah kita beli juga untuk beliau. Dan sesungguhnya beliau tanggal 22 ini sudah ada di Kuala Lumpur. 23 karena tidak connect pesawatnya, nginap semalam di Kuala Lumpur, kemudian ke sini tanggal 23. Tapi ini semua sekarang jadi sudah kita minta maaf karena kondisi yang tidak memungkinkan. Pertama, Malaysia masih menutup, tidak ada penerbangan, ya, dan juga tentu Mesir juga beliau balas hal yang sama, masjid ditutup, sekolah-sekolah perguruan tinggi ditutup, mal-mal juga pada ditutup. Karena tadi kita sebut, kita tidak tahu orang yang tidak ada gejala klinis rupanya membawa ini. Dan kalau kita update sekarang ini seperti di Amerika bisa ribuan orang meninggal dalam satu hari karena COVID ini. Nah, kalau sudah kondisi seperti kita sudah ulang-ulang seperti ini kan amat-amat menyusahkan semua, ya, terutama tim medis, ya, yang terbatas jumlah APD-nya, yang terbatas jumlah ruangan isolasinya, yang terbatas jumlah ventilator pembantu pernafasannya, yang terbatas tenaga medisnya. Nah, ini yang diusahakan oleh semua negara agar tidak masuk ke sampai banyak orang, karena akan kewalahan untuk bisa ditangani lagi kalau sudah banyak orang. Nah, maka jamaah rahimakumullah, saya kirim tadi video salat Jumat di Masjidil Haram ke Syekh Abdul Rahman, lalu saya sampaikan ke beliau, hadzal mashhad la yuhzinuna huznan syadida. Saya bilang fenomena ini sungguh sangat menyedihkan kita. Salatul Jumu'ah bil Haramil Makki wal musalluna qalilun wal matafu fadil. Saya bilang, salat di Masjidil Haram orang yang salat sedikit sekali, yang biasanya adalah ratusan ribu, apalagi sekarang menjelang masuk ke Ramadan. Sekarang jumlah beberapa orang saja. Dan diambil juga gambar ketika sedang itu tawaf kosong total, tidak ada orang. Lalu kemudian saya tulis lagi ke beliau di bawahnya, alam yattakhidil muslimuna wa khassatan zu'ama'uhum min hadha darsan wa ibratan liyarji'u ila Allah wa yatadarra'u ilaih. Tidakkah umat Islam, terutama pemimpin-pemimpinnya, mengambil pelajaran dari fenomena ini? Kenapa sampai Masjidil Haram yang ratusan ribu jutaan orang biasanya salat, sekarang tidak ada orang salat lagi? Apa dosa-dosa kita? Ini pemimpin-pemimpin penting sekali mengoreksi ini. Apa dosa-dosa kita sebagai pemimpin? Apa dosa-dosa kita sebagai rakyat? Lalu kemudian di paragraf ketiga saya tulis lagi ke beliau. Saya katakan, wa nad'allaha alla nakuna minal ladzina qasat qulubuhum min ba'di dzalika.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi orang-orang yang keras hati. Sudah seperti ini ujian Allah, enggak ada perubahan. Enggak jadi pelajaran, enggak jadi ibrah. Lalu kemudian beliau membalas kepada saya, fi'lan syai'un muhzin. Sungguh ini sesuatu yang amat menyedihkan. Lalu kemudian beliau mengatakan Allahumma amin. Artinya beliau mendoakan doa saya bahwa jangan sampai kita menjadi orang-orang yang keras hati. Seperti Allah sebut kepada Bani Israel yang berkali-kali melihat kekuasaan Allah di depan mata. Yang terakhir sekali kasus Al-Baqarah. Kasus Al-Baqarah. Bagaimana kasus Al-Baqarah jamaah yang mulia? Kalau dalam Al-Quran tidak diceritakan tentu secara detail, tapi dalam tafsir di zaman Nabi Musa dulu ada orang yang mati terbunuh. Nah, kalau di Quran tidak disebut bagaimana ceritanya. Di dalam tafsir disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Munir bahwa ada satu orang kaya, dia tidak punya anak yang akan mewarisi kekayaannya. Lalu kemudian keponakannya ini tidak sanggup menunggu orang ini sampai mati, sehingga dimatikan duluan, dibunuh. Setelah dibunuh, lalu kemudian dia letakkanlah di rumah pintu seseorang, agar supaya nanti orang inilah yang dianggap pembunuhnya. Maka keesokan hari ditemukanlah mayat di depan rumah seseorang tadi. Lalu jadilah tuduhannya bahwa dialah yang membunuhnya. Tentu orang ini yang tidak ada tahu menolak keras tuduhan bahwa dia yang membunuh. Di tengah perselisihan besar seperti itu, maka ada orang-orang yang alim dan bijak dari Bani Israel yang mengusulkan kenapa kita saling tuduh-menuduh ini, yang enggak tahu ujungnya siapa yang benar. Di tengah-tengah kita kan ada nabinya Allah, si Musa. Kita tanya saja dia, siapa yang membunuh ini, kalau dia memang nabinya Allah. Maka kemudian mereka tanya kepada Nabi Musa, siapa yang membunuh orang ini? Lalu kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah. Lalu Allah perintahkan, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Orang-orang Bani Israel menjadi marah kepada Musa. Ditanya siapa yang bunuh orang ini, kok malah suruh sembelih sapi? Hubungannya apa? Maka Al-Quran mengatakan apa kata kaumnya Nabi Musa, orang Bani Israel? Qalu atattakhidhuna huzwa. Qalu atattakhidhuna huzwa. Huzwa artinya adalah mempermain-mainkan. Mereka berkata, "Hai Musa, kamu permainkan kami ya? Kami tanya siapa yang bunuh orang ini, kamu suruh sembelih lembu Tuhanmu bilang." Nah, kalau bahasa kita sekarang, baik kamu main-main kamu. Aku tanya nyok jawab pula lain. Kan yang tanya jawab. Nah, ini yang dikatakan oleh mereka. Lalu kemudian Musa mengatakan, qala a'udzu billahi an akuna minal jahili.
Saya berlindung kepada Allah untuk kemudian menjadi orang yang bodoh memperolok-olokkan kalian. Saya enggak main-main, saya serius. Bahwa Allah suruh sembelih sama kalian seekor sapi betina. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian apa yang terjadi setelah mereka terima, karena sudah dibantah oleh Nabi Musa tidak main-main dan sungguh-sungguh, maka kemudian mereka tanya lagi, kalau lembu itu banyak sekali, ya, lalu yang mana satunya? Pertama, dari segi usianya, apa yang tua, apa yang kecil, apa yang mana? Udah tanya lagi masalah usianya. Nah, setelah itu Musa bertanya lagi kepada Allah, kemudian dijelaskanlah bahwa yang tidak tua dan juga tidak muda, di tengah-tengah dia. Setelah diberitahu itu ditanya lagi, warnanya apa? Warnanya apa? Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Warnanya apa? Lalu Musa tanya lagi sama Allah, safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin, yang kuning, menarik perhatian orang yang melihat. Ditanya lagi, boleh enggak yang dipakai kerja yang ada cacatnya? Nah, disinilah juga para ulama mengambil kesimpulan bahwa sesuatu itu kalau sudah diberitahu, jangan mempertanyakan lagi untuk mempersulit kita. Sehingga dalam tafsir disebutkan Ibnu Abbas, sekiranya mereka sembelih pertama mana saja sapi betina jadi. Mau yang tua, mau yang muda, mau yang kecil, mau yang hitam, mau yang putih, mau yang kayak mana jadi. Sudah boleh. Tapi karena ditanya menjadi sulit sendiri. Nah, tapi ini bukan poin penting kita. Setelah mereka sembelih sapi yang sudah mereka tanya tadi bentuk-bentuknya, kemudian apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Allah perintahkan, apa Allah perintahkan? Lembu yang sudah disembelih tadi sudah mati. Sudah disembelih, ya sudah mati. Lalu kemudian Allah perintahkan apa? Untuk diambil bahagian daripada lembu yang sudah mati tadi. Lembu sudah mati, ambil satu pahaknya, kalau lebih mati lagi. Lembu sudah disembeli, sudah mati, ambil pahaknya, dipotong pahak, ditarik satu saja, kalau lebih mati lagi. Faqulna dhribuhu bi ba'dhiha. Al-Quran mengatakan, kami perintahkan, kami katakan, pukul orang mati itu dengan sebahagian dari lembu yang sudah mati. Wa qulna dhribuhu bi ba'dhiha. Maka ketika dipukul orang mati tadi dengan lembu yang sudah mati, bahagiannya lagi yang diambil, hidup orang mati tadi. Dan itu dilihat dengan mata mereka semua. Konkret tidak kekuasaan Allah yang mereka lihat. Orang sudah mati, disembeli lembu sampai mati, diambil bahagiannya lagi. Dengan yang mati itu dipukul orang mati, hidup orang mati ini. Tapi ini juga tidak jadi pelajaran kepada mereka.
tetap tidak patuh kepada Allah. Padahal konkret di depan mata mereka. Kalau kita tarik lagi ke belakang juga, ini berkali-kali mereka. Bagaimana ketika di depan mereka pilihannya adalah air laut. Di belakang mereka itu Fir'aun dan bala tentaranya. Dengan tongkat Nabi Musa, air laut terbelah jadi jalan. Konkret kekuasaan Allah di depan mata mereka. Lalu mereka menyeberang sampai ke sebelah sana dan Allah tenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Konkret di depan mata. Tetap enggak jadi pelajaran. Maka Allah sebutkan setelah cerita Al-Baqarah ini, apa yang terjadi itu tadi. Qasat qulubuhum min ba'di dzalika. Keras hati mereka setelah melihat kekuasaan Allah di depan mata mereka. Wahiyya kal hijarati. Bahkan hati-hati mereka itu seperti batu. Bahkan lebih keras daripada batu. Karena Allah katakan batu itu walaupun dia keras, itu ada batu yang jatuh dari ketinggian dia karena takut kepada Allah. Ada batu yang di celah-celahnya itu mengeluarkan air. Ada manfaat. Maka jamaah rahimakumullah, sudah seperti ini keadaannya berbulan-bulan. Masjid-masjid harus ditutup. Apakah ini tidak menjadi pelajaran? Maka Allah Subhanahu wa taala jamaah rahimakumullah sudah kita sampaikan yang lalu di surah Al-An'am, di surat Al-A'raf, menyebutkan bahwa kalau umat-umat terdahulu, dalam surah Al-A'raf diceritakan, itu yang kufur kepada Allah, itu Allah binasakan semua, tidak disisakan satu biji pun. Begitu umatnya Nabi Nuh, umat Nabi Hud kaum Ad, umat Nabi Saleh kaum Thamud, umat Nabi Syuaib kaum Madian, umatnya Nabi Lut. Allah punahkan semuanya, satu biji pun tidak disisa, kecuali yang beriman saja. Tapi umat Nabi Muhammad, Nabi sudah minta kepada Allah untuk tidak diperlakukan. Maka kita sudah baca pada kesempatan yang lalu. Apa kata Allah? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang terjadi ini, itu ada kaitannya dengan dosa-dosa kita, dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an katsir. Masih banyak yang dimaafkan, tidak dihukum. Sehingga ada ayat yang juga sudah kita sebut pada kesempatan yang lalu. Kalau Allah menghukum manusia ini karena dosa mereka, udah enggak ada di atas bumi ini lagi orang yang dosa itu sudah punah semua. Maka Allah mengingatkan, wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan sekali-kali kalian mengira Allah itu lalai, tidak tahu, lengah dengan kezaliman orang-orang yang zalim. Tidak, sama sekali tidak.
innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi alqulub wal absar. Tapi hukuman mereka diakhirkan sampai nanti hari di mana mata terbelalak, hari pembalasan. Maka wahai siapapun yang zalim, wahai siapapun yang bermaksiat, jadikan ini pelajaran. Karena Allah menghendaki kita dari ini adalah apa? Seperti Allah sebut dalam surah Al-An'am, bahawa kami telah utus, hai Muhammad, kepada umat-umat sebelum kamu, yang sudah kita sebut tadi. Ya. Lalu kemudian fa'akhaznahum bil ba'sa'i wadh-dharra. Lalu kami hantam mereka dengan berbagai bentuk bencana-bencana, la'allahum yatadarra'un, agar mereka itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimakumullah. Selanjutnya kita dalam situasi bagaimanapun, tentu kehadiran Ramadan ini harus juga menghadirkan kebahagiaan di dalam diri setiap orang yang beriman. Kalau ada orang yang beriman tidak merasa bahagia dengan kehadiran Ramadan, ini ada masalah dengan keimanannya. Betapa tidak jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan dalam setahun 1 bulan yang punya banyak betul kelebihan dan keutamaan, sehingga Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, beliau bersabda, "Lau ya'lamul 'ibadu ma fi Ramadhana latamannat ummati an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Kalau sekiranya hamba-hamba paham apa keutamaan, kelebihan, keagungan yang ada di bulan Ramadan, maka sungguh mereka akan berkeinginan agar sepanjang tahun itu semuanya Ramadan. Maka tentu itu tidak ada jamaah rahimakumullah. Ramadan hanya ada 1 bulan saja di dalam setahun. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita dengar satu sabda Nabi SAW yang ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan para perawinya adalah siqah. Ini hadis ini dengan derajat yang sahih. Rasulullah SAW bersabda ketika sudah masuk bulan Ramadan, waqad hadara Ramadan, beliau mengatakan, atakum Ramadan syahrul barakah yaghshakumullahu fihi fayunzilur rahmah wa yahuttul khataya wa yastajibu fihi ad-du'a yanzurullahu ila tanafusikum fihi wa yubahi bikum malaikatahu fa'arullaha min anfusikum khaira fa inna asy-syaqiyya man hurima fihi rahmatullah azza wa jalla. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi kalian. Untuk apa datang? Untuk menurunkan rahmatnya kepada kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, kemudian mengistijabahkan doa-doa kalian. Yanzurullahu ila tanafusikum fihi. Allah akan melihat kepada berlomba-lombanya kalian di dalam bulan Ramadan. Wa yubahi bikum malaikatahu. Dan Allah akan membangga-banggakan kalian kepada para malaikatnya. Fa'arullaha min anfusikum khaira. Maka kalian tunjukkan kepada Allah dari diri kalian banyak kebaikan-kebaikan yang kalian buat. Fa inna asy-syaqiyya man hurima fihi rahmatullah azza wa jalla.
Sesungguhnya orang yang merugi adalah orang yang tidak mendapatkan kelebihan-kelebihan Ramadan ketika bulan Ramadan telah tiba. Maka jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak diri saya dan kita semua untuk dari sekarang membuat program untuk Ramadan yang akan tiba beberapa hari lagi ini. Meskipun dalam suasana kita masih melakukan usaha-usaha pencegahan terhadap penyebaran virus corona, namun tentu kelebihan-kelebihan yang ada di Ramadan tetap harus menjadi program-program kita untuk meraihnya, agar tidak menjadi orang-orang yang merugi ketika Ramadan datang. Kelebihan-kelebihan Ramadan tidak dapat diraih. Apa program minimal jamaah rahimakumullah yang mesti kita buat? Pertama, kita berazam untuk setiap malam kita akan tarawih. Nah, ini barangkali jamaah rahimakumullah penting sekali untuk tahun ini utamanya. Kita tidak tahu, kita akan terus ikuti petunjuk, ya. Kita ikuti arahan-arahan dari para ahli karena kita tidak ada ilmunya tentang masalah virus ini. Maka kita ikuti arahan-arahan yang disampaikan. Kalau dikatakan misalnya jangan ke masjid karena sudah banyak yang positif, maka kita ikuti. Kalau masih misalnya dibenarkan dan memang belum ada tanda-tanda yang ini, barangkali kita lakukan dengan tetap menjaga beberapa etika protokol kesehatan, ya. Maka kalau sekiranya, ya, kita tidak hadir ke masjid untuk salat tarawih dan kita tidak membuat program untuk setiap malam kita tarawih, maka saya khawatir akan ada malam yang terlewatkan nanti. Kita tidak mengambil tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa, ya, Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa menjadikan siang itu puasanya wajib. Ja'ala siyamahu fardhah wa qiyam laili tatawwa, dan salat malamnya adalah ibadah sunat. Dan kalau di bulan Ramadan kita tidak mempergunakan kesempatan ini, maka tidak ada lagi solat tarawih nanti setelah Ramadan, tidak ada. Ada solat tahajud, tapi tentunya berbeda. Utama perbedaanlah ini solat malam di bulan Ramadan. Para ulama ijma' tidak ada khilaf bahwa Ramadan ini salat malamnya sunnah muakkadah dan dia sunnatnya berjamaah. Tetapi kalau tadi kondisi tidak memungkinkan, maka tentu kita bisa mengerjakannya di rumah. Apalagi berjamaah dengan keluarga, sendiri-sendiri pun bisa. Di zaman Rasulullah hidup, tarawih itu dikerjakan sendiri-sendiri. Karena Rasulullah pernah keluar malam untuk tarawih. Kemudian selanjutnya ditunggu oleh para sahabat, udah lebih ramai sampai pagi Rasul enggak keluar, kecuali keluar untuk salat subuh. Ketika ditanya kenapa, beliau takut itu menjadi nanti wajib bagi kalian. Maka selanjutnya dikerjakan sendiri-sendiri. Sampai di zaman Abu Bakar juga dikerjakan sendiri-sendiri. Baru dibuat berjamaah lagi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian secara turun-temurun dikerjakan berjamaah. Maka penting kita berazam untuk setiap malamnya kita akan tarawih walaupun tidak datang ke masjid. Salat sendiri. Cukuplah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Rasul bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang salat malam di bulan Ramadan, itulah tarawih.
karena dorongan iman dan mengharapkan janji pahala Allah akan menjadi keampunan bagi dosa-dosanya yang telah lalu. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang sangat penting juga adalah apa? Program mengkhatam Quran minimal 1 kali selama Ramadan. Nah, ini jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua ya berazam untuk mengkhatamkan Quran minimal 1 kali selama Ramadan. Karena waktu kita insya-Allah Allah Subhanahu wa taala beri kita kesihatan, beri kita bisa keluar dari musibah ini, dan berikan ini jadi pelajaran bagi kita semua untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki yang tidak betul dari amalan-amalan kita dan juga dari hati kita juga tentunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.